musik kesejarahan yang saya gabungkan dengan imajinasi saya. Dan salah satu monolog yang akan saya bawakan di sini adalah tentang istri dari Ranggalawi, seorang istri yang begitu setia, Dewi Martarati. Ketika menulis cerita ini, saya membayangkan menjadi Dewi Martarati. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan ketika kehilangan sosok suami yang sangat dia cintai, Ranggalawi. Kematian terlampau kejam yang merengguti semuanya, menyayati siapa saja yang berada di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mangkir dari kejarannya, tidak rakyat, tidak pejabat, termasuk Kakang Ranggalawi. Sudah 7 malam aku di sini, tidak mampu menemui orang-orang yang datang di Tuban perihal berduka atas kematian Kakang Lawi. Aku hanya bisa duduk di kamar sambil menciumi aroma Kakang Lawe yang masih tersisa 8 hari yang lalu. Beberapa pajangan keris yang diletakkan di sisi kiri kamar, juga aroma-aroma yang lain yang membuat aku semakin merindukannya. Bagiku, di tempat ini aku bisa merasakan kehadiran Kakang Lawi, merasakan kehangatan bagaimana kami bercengkrama, bagaimana kami berdiskusi, juga bagaimana aku bermanja padanya. Aku mengingat bagaimana ia juga berkelindut padaku. Masih jelas ku ingat betul bagaimana Kakang Lawe ketika ia berpamitan kepadaku ketika itu. 8 hari yang lalu, 8 malam yang lalu, ia berpamitan kepadaku, kepada saudaraku Dewi Tirtawati, kepada putra kami Kuda Ajampiani, juga Bobo Ki Ageng Palandongan. Ia mandi keramas dan membiarkan rambutnya terurai lepas. Keris yang digunakan penuh rangkaian bunga melati. Diselipkannya keris itu di pinggangnya, diselingkupi kain cinde berwarna putih. Ia tampak gagah ketika itu, sangat gagah. Bahkan ia terlihat
lebih tampan dari biasanya. Aku ingat betul itu, sungguh. Malam itu, saat ia berpamitan kepada kami merasakan itu adalah cara dia berpamitan yang sangat berbeda. Tidak seperti biasanya. Tetapi perasaan itu begitu hangat. Saya merasa bahwa ketika ia berpamitan, ada firasat yang mengatakan ini adalah kali terakhir ia berpamitan pada kami. Tapi entah mengapa perasaan itu begitu hangat. Kakang Lawe berpamitan untuk perang, bukan untuk kembali, tetapi untuk gugur dengan hormat. Keesokan harinya, ketika Kakang Lawe berangkat, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi seperti biasa, seperti hari-hari biasa kami menunggu Kakang Lawe, meskipun ketika ia berpamitan itu seperti sebuah pamitan yang tidak akan terulang kembali. Dan betul, setelah itu 7 hari setelahnya kami mendengar kabar bahwa Kakang Lawe gugur di tangan Kebo Anabrang. Ia gugur di tangan saudaranya sendiri. Sebuah kekuasaan memang dengan mudahnya mengoyak kebahagiaan, mengoyak keharmonisan, bahkan tidak peduli sesama keluarga, dihancurkannya, ditebasnya. Ketika kabar itu tersiar, seperti biasa, tangis kami pecah seperti orang berduka yang lain. Tetapi di dalam tangis kami yang pecah, ribuan memori ketika kami bertemu pertama kali dengan Kakang Lawe muncul begitu saja. Iya, aku jadi teringat bagaimana ketika Bopo mengenalkan kami dengan Kakang Lawe. Ia pemuda yang tampan, gagah, dan meskipun dia terlihat gagah, tetapi di hadapan perempuan dia juga malu-malu. Tidak ada gagahnya sama sekali kalau ketika itu. Sungguh, aku tidak melihat seorang prajurit perang, seorang senopati Majapahit, seorang yang gagah berani ketika berhadapan denganku dan dengan Dewi Tirtawati. Ia malu-malu. Barangkali itu salah satu kekurangannya. Tetapi sungguh yang mempesonaiku bukan itu. Yang mempesonaiku adalah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berdiskusi, mengajak kami berdiskusi. Pikirannya sangat terbuka. Ia mengajak kami berdiskusi perihal kenegaraan, perihal manusia, banyak hal, dan juga tentu saja perihal cinta. Ia
lusa itu tentu saja kami dinikahkan. Aku dan Dewi Tirtawati saudaraku menjadi istri Kakang Lawe. Siapa yang tidak bahagia? Kami merasa seperti menjadi perempuan paling bersyukur, paling beruntung di Tuban ketika itu, bisa menjadi istri seorang Rangga Lawe. Sampai suatu ketika kami telah menikah, Kakang Lawe berpamitan kepada kami. Dinda, sebagai seorang putra sekaligus prajurit, aku diperintahkan Ayahanda Arya Wiraraja untuk membantu Dyah Wijaya membabat alas Hutan Tarik. Mengapa aku harus melarang Kanda pergi ketika itu sudah merupakan tugas Kanda? Pergilah Kanda, lakukan tugas Kanda sebaik mungkin sebagai seorang prajurit, juga sebagai seorang putra. Begitu ketika ia berpamitan kepadaku. Berbulan-bulan ketika Kakang Lawe pergi membabat alas Hutan Tarik, membantu Dyah Wijaya, sampai suatu ketika kami terdengar kabar bahwa ada sosok Rangga Lawe yang mampu melawan prajurit dari negeri seberang. Prajurit itu berasal dari Mongol katanya. Aku tidak tahu Mongol itu di mana. Ia hanya mungkin bayangan kami dari seberang yang jauh, yang mereka berusaha untuk menguasai tanah Jawa ini. Tetapi bahagianya adalah bahwa kemenangan itu telah dibawa oleh Kakang Lawe. Seluruh rakyat Tuban berbahagia, berpesta pora, bangga dengan sosok Kakang Lawe. Sebab ketika itu pula, pada bulan Kartika tahun 1215 Saka, Dyah Wijaya telah diangkat menjadi Prabu Maharaja Majapahit. 2 hari setelahnya, Kakang Lawe yang diangkat menjadi Senopati Perang Majapahit sekaligus menjadi Adipati Tuban yang bergelar Rakrian Mantri Arya Adikara. Tetapi bukan itu yang menjadi kebanggaan kami. Bagi kami, kepulangan Kakang Lawe lah yang membuat kami bahagia. Dinda, tidak ada yang paling aku rindukan di dalam perang selain dari nasi liwet buatanmu dan sambal bajak buatan Dinda Tirtawati. Begitu katanya. Ya, Kakang Lawe memang menyukai nasi liwet dan sambal bajak. Ya, bagaimanapun seorang yang segagah Kakang Lawe ternyata menyukai nasi liwet juga sambal. Katanya ketika nasi liwet dan sambal bajak aku makan, maka perdebatan di situ mulai. Rasa pedas dari sambal bajak sekaligus kelembutan nasi liwet membuatku merasa ada sensasi yang luar biasa yang tidak aku dapatkan di dalam peperangan, begitu katanya.
Kakang Lawe, Kakang Lawe. Bagaimana kami tidak rindu padanya. Ia kadang suka bercanda, tetapi bercandaannya cukup tidak lucu. Ya, maklum, ia seorang senopati perang, bukan komedian. Usai itu, ketika Kakang Lawe diangkat menjadi Adipati Tuban, kehidupan kami berjalan lancar hingga pada suatu ketika datanglah Mahapati Halayuda. Kedatangan yang pertama biasa saja, tidak ada kecurigaan pada kami. Hingga semakin lama Mahapati Halayuda semakin sering datang bertemu dengan Kakang Lawe. Entah mengapa, selama ia bertemu dengan Kakang Lawe, ekspresi wajah Kakang Lawe berubah. Kadang ia gelisah, kadang ia tampak marah. Hingga pada suatu ketika, usai Mahapati Halayuda datang, aku melihat Kakang Lawe sangat gelisah. Ada apa, Kanda? Kenapa wajahmu begitu gelisah? Apa ada yang salah? Ceritakan padaku. Majapahit, Dinda. Majapahit sudah tidak pas sepertinya. Sudah tidak pas bagian apa? Bicaralah, apa yang selama ini kau pikirkan? Aku tidak setuju dengan diangkatnya Nambi sebagai patih Majapahit. Nambi itu sumbangsihnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Paman Lembusora. Seharusnya Paman Lembusora yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai patih di Majapahit. Kang, duduk dulu. Jangan membicarakan hal ini dengan emosi. Mari duduk. Aku ajak dia duduk, berusaha menenangkan dirinya. Sebab ketika kita berbicara dengan emosi dan berdiri, maka peranglah pada akhirnya. Bagaimana maksud kakak tadi? Mengapa kakak tidak rela atas keputusan dari Prabu Wijaya? Bukankah sabdo paditoning Ratu Tangkeno Wolawali kan? Lagi pula Paman Lembusora juga sudah rela, sudah menerima keputusan Prabu Wijaya. Tidak bisa, Dinda, tidak bisa. Aku harus menuju ke kota raja untuk bertemu dengan Prabu Wijaya, membicarakan perihal ini. Rupanya Kakang Lawe sudah tidak bisa aku ajak bicara baik-baik. Ia kemudian pergi ke kota raja, berbicara dengan Prabu Wijaya ketika itu. Perasaan itu membuatku semakin takut bahwa keputusan dari Kakang Lawe justru membawa petaka bagi kami semua. Ya, ketakutan itu benar-benar terjadi. Beberapa hari setelah Kakang Lawe bertemu dengan Prabu Wijaya, tiba-tiba seorang prajurit Tuban lapor kepada Kang Lawe bahwa prajurit Majapahit di sana sudah menyerang Tuban. Aku tahu betul bagaimana
perangai Kakang Lawe ketika itu. Ia kemudian berdiri, menegakkan badannya sambil pandangannya begitu tajam, menatap keluar. Seorang prajurit, apabila ada yang mengajak berperang, maka aku harus melawannya, Dinda, daripada aku harus menanggung malu, begitu katanya. Iya, Kakang Lawe memang tunduk kepada keadilan. Ia tidak menyukai hal-hal yang tidak pas baginya, termasuk berprotes kepada Prabu Wijaya. Tetapi protes itu kemudian dianggap sebagai sebuah pemberontakan, sampai pada akhirnya Majapahit memutuskan untuk menyerang Tuban. Maka sikap Kakang Lawe sebagai seorang ksatria tidak boleh mundur ketika berperang. Semua persiapan sudah siap untuk berperang. Satu kalimat yang kami ingat betul dari Kakang Lawe: kita tidak menyerang siapapun, tetapi kita yang diserang. Maka tunjukkan sikap satria kita. Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Begitu katanya sambil mengobarkan semangat para prajurit Tuban ketika itu. Perang dimulai. Kakang Lawe memang seorang yang berpendirian teguh. Ia benar-benar punya sikap ksatria. Ya, seperti yang kita tahu, Kakang Lawe memang gugur dalam medan perang. Dikabari aku, Dewi Tirtawati, dan seluruh keluarga di Tuban bahwa Adipati Tuban Rangga Lawe gugur di medan perang. Tidak ada yang terpikirkan dalam diri kami ketika itu. Kami kemudian berjalan melihat jasad Kakang Lawe. Langkahku gontai, tidak ada semangat sama sekali. Yang terpikirkan di dalam benakku hanya sebuah pengabdian terakhir seorang istri kepada suami. Baktiku padanya akan mati bersama Kakang Lawe menuju ke nirwana nanti. Keputusanku dan Dewi Tirtawati untuk bela pati kemudian mengingatkanku pada putra kami, Kuda Jampiani. Aku berpesan padanya, Jampiani, putraku, besok ibu akan bela pati untuk Bobo Mungger. Tumbuhlah menjadi pria ksatria seperti Bobo.
mati dengan hormat meski terfitnah sebagai pemberontak. Ingatlah, Gir, bobomu seorang kesatria, bukan seorang pemberontak. Ia adalah panglima perang sekaligus bupati yang melindungi kota yang dipimpinnya. Maaf, sebab meninggalkanmu sendiri. Kematian ini tidak bisa dielakkan lagi. Majapahit telah memposisikan diri sebagai kerajaan yang menyerang saudaranya sendiri. Bara api di depanku sudah memenuhi bola mataku. Panas api itu tidak kurasakan lagi ketika jasad Kakang Lawe sudah berada di depanku. Kang Lawe, kesetiaanku padamu abadi bersama api yang membakar tubuh kita. Kau terhormat selamanya. Terima kasih, selamat malam.